Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dalam hati terucap oleh mulut sembari memuji kepada Sang Ilahi Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kita nikmatnya, yang telah memberikan kita taufiknya, yang telah memberikan kita rahmatnya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi sebagai revolusioner Islam, sebagai pemimpin Islam yang menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada nabi, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam dengan salam yang baik. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 malaikat yang senantiasa menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang pertama ialah malaikat Jibril. Apa yang dikatakan? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepada engkau 10 kali dalam setiap hari, maka saya akan menggandeng tangannya, menemaninya melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Dan malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Apa yang dikatakan oleh malaikat Mikail? Wahai Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepada engkau 10 kali dalam setiap hari, maka saya akan memberinya air minum dari telaga para nabi. Di dalam riwayat lain, saudara-saudara sekalian, barang siapa yang meminum air dari telaga para nabi, maka dia tidak akan pernah merasakan kepanasan, apalagi merasakan yang namanya kehausan. Dan malaikat yang ketiga yang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah malaikat Israfil. Apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, wahai Nabiullah, barang siapa yang bersalawat kepada engkau 10 kali dalam setiap hari, maka saya akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan malaikat yang terakhir ialah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Apa yang dikatakan? Wahai Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepada engkau 10 kali dalam setiap hari, maka saya akan mencabut nyawanya seperti saya mencabut nyawanya para nabi. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak faedah-faedah yang dapat kita petik dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, 1 kali, sallallahu alaihi biha 10, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sebanyak 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 khotayatin, dan menghapus kesalahan sebanyak 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajatin,
dan menaikkan derajatnya sebanyak 10 tingkatan. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Termasuk orang-orang kikir, termasuk orang-orang pelit, yaitu orang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jikalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, awalilah doa kita dengan salawat dan tutuplah doa kita dengan salawat. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mencintai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian dari saya, Hairil, angkatan 16 Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas wal hadi ila sawa'is sabil. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.